Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Dia menjelaskan teknik ini adalah mahakarya dari seorang raja besar terdahulu. Kinan mengambil teknik kuno itu dan lalu bersila. Kinan berkata, setelah aku menguasai teknik ini, aku akan pergi ke Dao Seking Mountain, dan ini hanya akan memakan waktu 3 jam. Mendengar Kinan yang sangat percaya diri untuk bisa menguasai teknik itu dalam waktu 3 jam, membuat si wanita terkejut. Apakah anak ini bodoh? Ini adalah teknik Monarch. Seseorang perlu beberapa tahun untuk bisa menguasainya. 3 jam kemudian, boom, Kinan pun berhasil menguasai teknik kuno tersebut. Kinan berkata, ayo pergi senior, aku sudah memahami teknik Monarch Cloud ini. Jelas saja hal itu membuat si wanita terkejut, tidak menyangka bahwa anak ini berhasil mempelajari teknik itu dalam 3 jam. Kemudian Kinan merilis teknik perubahan wujud dan merubah sosoknya menjadi sosok yang baru. Kemudian Kinan segera bergegas pergi memulai perjalanannya menuju ke Dao Seking Mountain. Singkat cerita, 10 hari kemudian Kinan telah sampai di kota salju. Senior pria menjelaskan bahwa kota salju adalah penghalang pertama yang dibuat oleh Dao Seking Mountain, dan hanya orang yang membeli pakaian jerami yang diizinkan masuk. Dan si wanita menambahkan bahwa satu pakaian jerami seharga 20.000 batu yuan. Mendengar harga yang cukup mahal, Kinan menjadi kesal. Namun mau tak mau dia hanya bisa membelinya. Kinan mengumpat di dalam hatinya, Dao Seking Mountain hanya dengan menjual pakaian jerami ini saja sudah mendapatkan banyak keuntungan. Sialan. Setelah melewati kota salju, tiba-tiba Kinan merasakan hubungan dengan tangan kanan Dewa Perang dan meyakini bahwa tangan kanan Dewa Perang memang ada di sini. Karena mata kiri dan lengan kirinya langsung bereaksi ketika dia sampai di sini. Selanjutnya nanti Kinan akan menggunakan identitas Senior Gongyang untuk bisa menembus kubah harta. Kinan kemudian sampai di dojo Dao Seking Mountain. Terlihat beberapa orang berdiskusi karena beberapa waktu ini ada kejadian aneh di kubah harta Dao Seking. Sebenarnya masih ada waktu 3 bulan sampai kubah harta dibuka, tapi kenapa ada kejadian aneh di sana? Kemudian seorang murid dalam dari Dao Seking Mountain yang bernama Zhang Yishou muncul. Dia menjelaskan aturannya kepada semua orang. Hanya akan ada 300 token masuk untuk setiap harinya, dan satu tokennya dihargai 30.000 batu yuan. Setelah mendapatkan token itu, kamu akan mendapatkan akses yang setara dengan murid luar. Dia segera meminta semua orang untuk mengantri. Sementara Kinan mendengar harga 30.000 batu yuan, dia merasa kesal karena itu terlalu mahal. Sepertinya aku harus cepat-cepat mengirim pesan kepada Senior Gongyang. Terlihat semua orang telah mengantri untuk membeli token itu, namun terlihat antriannya sangatlah panjang. Membuat Kinan pusing kepala dan juga apakah Senior Gongyang masih belum menerima pesannya. Kenapa dia masih belum datang ke sini? Ketika akan tiba giliran Kinan, tiba-tiba 10 orang menerobos masuk menghalangi Kinan sehingga membuat Kinan sangat kesal. Akan tetapi tiba-tiba seorang pria kekar muncul. Orang kekar itu berkata bahwa ke-10 orang itu adalah temanku, jadi berikan dengan cepat tokennya kepada mereka bersepuluh. Dipaksa oleh orang kekar itu membuat si panitia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang alhasil dia memberikan 10 token itu kepada 10 orang yang merupakan teman dari orang kekar ini. Sehingga hal itu membuat Kinan menjadi semakin marah. Alhasil terjadi perdebatan antara Kinan dan para senior dari Dao Seking Mountain itu, yang pada akhirnya menghasilkan Kinan diusir dari sini. Si panitia mengatakan kepada Kinan, kamu cepatlah pergi dari sini. Mulai sekarang kamu tidak boleh menginjakkan kaki lagi di Dao Seking Mountain. Namun ketika Kinan diusir, di waktu yang bersamaan Senior Gongyang muncul.
Dia langsung membela Kinan. Siapa yang berani mengusir teman baikku? Si panitia pun menjadi sangat ketakutan, yang alhasil dia menunjuk kepada orang kekar sebelumnya. Dia yang memintaku. Namun senior Gongyang tidak ingin penjelasan, sehingga akhirnya dia memberi pelajaran kepada para panitia itu. Si orang kekar sebelumnya juga meminta maaf kepada senior Gongyang. Namun senior Gongyang tidak memaafkannya dan akan memberi pelajaran. Tetapi Kinan tiba-tiba menghentikan senior Gongyang dan berkata, tidak perlu membuat keributan lagi, sudah cukup untuk memintanya mengembalikan 10 token itu kepada orang yang berhak mendapatkannya. Setelah itu Kinan dan senior Gongyang pun melesat pergi dari sana. Di udara senior Gongyang bertanya, Kinan, kenapa kamu datang ke sini? Kinan menjawab bahwa aku harus masuk ke kubah harta Dao Seking. Senior Gongyang langsung menjelaskan, kamu mungkin tidak tahu, tetapi karena kegagalanku di Crimson Blood Ocean, guruku menjadi curiga kepadaku dan ragu dengan kemampuanku. Jika itu sebelumnya aku pasti akan dengan mudah bisa memasukkanmu ke kubah harta Dao Seking. Selain itu juga ada beberapa hal aneh yang terjadi di kubah harta Dao Seking beberapa waktu ini. Jadi pasti akan lebih sulit untuk masuk ke sana. Tapi jangan khawatir, aku akan memberimu beberapa informasi dan aku percaya dengan kekuatanmu, kamu pasti tidak akan sulit untuk bisa masuk ke kubah harta Dao Seking. Mereka berdua kemudian sampai di jalan yang disebut Jalan Mata Surga. Senior Gongyang menjelaskan di Jalan Mata Surga ini siapapun yang menggunakan teknik mengubah penampilan pasti akan ketahuan. Namun Kinan sangat percaya diri dengan teknik pengubah penampilannya, sehingga dia berhasil lolos begitu saja. Setelah sampai di tempat yang dituju, terlihat seseorang sedang bersila di tempat tersebut. Diketahui orang itu disebut Pedang Buta. Senior Gongyang menjelaskan Master Pedang Buta, dia adalah pendiri Dao Seking Mountain, bahkan progenitor Windows sangat menghormatinya. Jika kamu bisa melewati ujiannya, maka kamu pasti akan bisa mendapatkan akses untuk bisa masuk ke kubah harta Dao Seking. Kinan paham, namun di saat itu sepertinya tangan kanan Dewa Perang memanggil dirinya lagi. Sementara senior Gongyang membawa Kinan ke hadapan Master Pedang Buta kepada Master Pedang Buta dan berkata, Senior, aku ingin mengajukan permintaan. Dia adalah saudaraku, seorang teman baikku. Dia telah mendengar kejadian langka yang terjadi di sini, jadi dia ingin memeriksanya. Di saat itu tiba-tiba Ju Hang juga muncul di sana. Hal itu membuat Kinan terkejut. Kenapa Ju Hang ada di sini dan apa yang sedang dia lakukan? Di saat yang bersamaan, seorang pria berambut merah juga muncul. Diketahui pria ini bernama Wu Hao. Dengan mata Dewa Perang, Kinan langsung mengetahui bahwa Wu Hao memiliki martial spirit kelas bumi tingkat 9. Kultivasinya juga berada di martial Higes. Selain itu, dia juga memiliki mata yang sangat mengerikan. Begitu muncul, Wu Hao langsung menyapa senior Gongyang dengan tatapan yang sangat dingin. Senior Gongyang balik menyapa dengan memberi hormat. Wu Hao bertanya, siapa orang di sampingmu? Kinan menjawab bahwa aku adalah teman dari senior Gongyang. Kemudian senior Pedang Buta berdiri, dia menjelaskan kepada semua orang bahwa karena semua jenius sudah sampai di sini, jadi ayo kita mulai ujiannya. Kali ini ujiannya akan sedikit berbeda, karena hanya akan ada satu orang di antara kalian yang bisa masuk ke kubah harta Dao Seking. Sementara sisanya harus menunggu sampai kubah harta Dao Seking dibuka secara resmi 3 bulan lagi. Hal itu membuat semua orang ricuh karena sebelum-sebelumnya mereka selalu menyediakan 10 kuota. Tetapi bagaimana sekarang hanya ada 1 kuota? Mereka pun berpikir bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan Wu Hao dan juga Gongyang. Master Pedang Buta menjelaskan aturannya, dia mengeluarkan sebuah pedang. Kalian semua harus memahami niat tersembunyi di dalam tanda pedang ini, dan yang paling cepat memahaminya maka dialah pemenangnya. Jika ada orang yang bersamaan memahaminya, maka kita akan membandingkan hasilnya. Jika kalian sudah mengerti, silahkan, ujiannya dimulai dari sekarang. Kinan menganalisis pedang itu dan memahami bahwa Sword Intense-nya sangat mengerikan dengan kekuatan aura naga. Tetapi tekniknya benar-benar berbeda dari Saber Intense yang ditinggalkan oleh Three Secret Saber. Sementara Master Pedang Buta berkata, ini sudah ribuan tahun telah berlalu, apakah orang itu benar-benar akan muncul?
Sepertinya Master Pedang Buta telah menunggu seseorang. Siapa yang ditunggu olehnya? Apakah itu Kinan atau orang lain? Jawabannya akan terjawab nanti. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu sebanyak 10 batang dupa yang dibakar. Terlihat semua orang telah melakukan tesnya. Namun pada akhirnya hanya Kinan dan Bu Hao yang berhasil melewati tesnya. Sehingga mereka berdua harus kembali bertaruh tes lagi karena sebelumnya mereka imbang. Wu Hao berkata kepada Kinan, hanya kamu sendiri yang bisa menandingi kemampuan bela diriku di seluruh daratan timur. Maka kamu harus bangga. Tapi ingat, kemenangannya akan tetap jadi milikku. Segera mereka pun kembali melanjutkan ujiannya lagi. Namun pada akhirnya Kinan yang menjadi juaranya. Hal itu membuat Wu Hao sangat kesal. Kurang ajar, aku adalah murid 5 besar di Dao Seking Mountain. Bagaimana bisa aku kalah dengan hanya orang yang bahkan latar belakangnya pun tidak jelas. Di saat Kinan sudah menang dan diperbolehkan masuk ke dalam kubah harta Dao Seking, tiba-tiba Ju Hang memanggil Kinan. Ju Hang yang tidak mengetahui bahwa orang yang di depannya ini adalah Kinan pun langsung mengenalkan dirinya bahwa aku adalah Ju Hang, aku adalah murid aliansi Sheng Dao. Apakah kamu bisa memberitahuku apa yang ada di dalam kubah harta Dao Seking di saat kamu keluar? Jika kamu bisa memberitahuku, aku akan membayarmu mahal. Namun jelas sekali mendengar itu Kinan mencibir. Hanya dengan sedikit uang kamu ingin aku membantumu, jangan mimpi. Hal itu membuat Ju Hang kena mental, tidak menyangka respon orang ini akan seperti itu. Ju Hang bergumam, apakah aku pernah menyinggungnya? Setelah Kinan masuk ke dalam kubah harta, terlihat banyak sekali harta di sana. Ini memang pantas untuk disebut kubah harta. Jika saja situasinya berbeda, aku pasti sudah memenuhi tas penyimpananku dengan harta-harta di sini. Tapi untuk sekarang, tangan kanan Dewa Perang masih menungguku di depan sehingga Kinan kembali berjalan ke depan. Di saat itu tiba-tiba kedua senior juga muncul. Sepertinya tempat ini sesosok jiwa akan keluar begitu saja. Kinan meminta agar mereka berdua jangan khawatir sebelum kemudian Kinan akan menyentuh sebuah cahaya di depannya. Kinan menyadari bahwa tangan kanan Dewa Perang ada di balik cahaya ini. Namun kemudian si pria memperingatkan Kinan untuk jangan masuk ke sana. Karena harta di dalam sana pasti adalah harta yang paling berharga milik Dao Seking Mountain selama beribu-ribu tahun. Bahkan martial progenitor yang mencoba masuk pun semuanya akan mati. Tapi Kinan sudah bertekad apapun resikonya aku harus masuk ke dalam. Yang alhasil kedua senior itu pun hanya bisa membantu Kinan dan harus mengorbankan energi sisa daya hidup mereka untuk membantu Kinan. Si wanita berkata, nah jika kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini maka kamu harus memberi kami 1 juta helai energi kekacauan sebagai kompensasi. Sehingga kemudian setelah itu, boom, Kinan pun berhasil memasuki cahaya tersebut dan lalu melihat sebuah pedang yang melayang di sana. Kinan menyadari bahwa aura tangan kanan Dewa Perang terpancar dari pedang itu. Apakah mungkin pedang itu adalah jelmaan dari tangan kanan Dewa Perang? Sementara si wanita berkata, pedang ini, tidak kusangka pedang Hipen sehatering benar-benar ada di sini. Kedua senior itu mengetahui bahwa dirumorkan orang yang memiliki pedang itu bisa menghancurkan daratan Changlan. Kinan kemudian memandang pedang itu dan berkata, apakah itu benar-benar kamu, tangan kanan Dewa Perang? Tiba-tiba pedang itu berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu langsung berkata, yah ini aku. Ini sudah 300 tahun. Kamu tidak boleh mengecewakanku. Ada ratusan ribu harta karun di sini. Dan ini adalah hadiah kecil yang kusiapkan untukmu. Di saat kamu menarik dan memegangku di tanganmu, maka semua yang ada di sini termasuk diriku juga akan menjadi milikmu. Tapi biar ku peringatkan kamu, di saat kamu memiliki pedang Hipen sehatering, maka kamu harus menghadapi kemarahan dari seluruh Dao Seking Mountain. Jadi apakah kamu sudah siap? Mendengar itu Kinan berkata bahwa mungkin untuk saat ini aku masih belum siap. Karena dengan kekuatanku aku masih belum bisa mengalahkan seluruh Dao Seking Mountain. Namun hal itu membuat sosok pria itu menjadi sangat kesal, tidak menyangka bahwa orang yang telah dia tunggu-tunggu selama ini ternyata hanyalah seorang pecundang. Kinan lalu memberi hormat kepada sosok itu dan berkata, senior, aku minta maaf telah membuatmu kecewa. Tetapi kultivasiku saat ini hanyalah martial Higes tingkat 8. Aku tidak bisa menjamin kemenangan untukmu.
Tetapi aku meminta agar kamu memberiku sedikit waktu lagi. Alhasil sosok pria itu memberikan Kinan sedikit waktu. Dia berkata, Kinan, karena kamu hanya satu-satunya pewaris, maka aku akan memberimu satu kesempatan. Ya, dalam waktu 3 bulan kubah harta akan dibuka lagi. Jika kamu masih belum membulatkan pikiranmu, maka aku tidak akan menjadi milikmu lagi, kata sosok itu. Intinya dia memberi Kinan waktu 3 bulan ketika kubah harta dibuka lagi nanti. Segera setelah mengatakan itu, sosok pria itu menteleportasi Kinan keluar dari sini. Kinan kemudian muncul di luar kubah harta dan lalu bertemu lagi dengan senior pedang buta. Namun terlihat di sana sudah tidak ada siapapun, membuat Kinan bertanya-tanya kemana perginya semua orang. Senior pedang buta menjelaskan, mereka semua sudah kuusir, sekarang hanya kita berdua di sini. Teman, apakah kamu pemilik harta karun di dalam kubah harta itu, kan? Mendengar itu Kinan terkejut, tidak menyangka bahwa senior pedang buta ini bisa mengetahuinya. Master pedang buta langsung meminta Kinan untuk jangan khawatir karena aku tidak akan memberitahu orang lain. Tetapi setelah kamu mendapatkannya, aku mau kamu memberikan salah satu harta karun itu kepadaku, karena aku memerlukannya untuk memulihkan lukaku. Kinan mengerti. Kemudian si master pedang buta menyuruh Kinan untuk segera pergi dari sini karena mereka semua pasti sudah menyadari keanehan yang terjadi di kubah harta. Setelah mengatakan itu, senior pedang buta langsung menteleportasi Kinan ke tempat lain. Sebelum diteleportasi, Kinan memberi hormat dan berterima kasih kepada senior pedang buta. Scene berpindah ke daratan salju. Terlihat Kinan tiba-tiba muncul di sana. Kinan langsung menyadari bahwa aku diteleportasi keluar perbatasan Dao Seking Mountain sekaligus. Kinan lalu berpikir bagaimana caranya aku bisa bertambah kuat untuk bisa mengalahkan Dao Seking Mountain dalam waktu 3 bulan. Tapi tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di benak Kinan, yang mana itu adalah Heavenly Tribulation. Ya, jika aku bisa mencapai setengah langkah Martial Higes di saat pembukaan kubah harta lagi, maka aku bisa menggunakan Heavenly Tribulation untuk menghancurkan Dao Seking Mountain. Di saat itu tiba-tiba 2 senior juga tersadar. Mereka berdua bertanya, Kinan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sebelumnya kami berdua tiba-tiba pingsan? Kinan tidak menjelaskannya. Kinan hanya berkata, kedua senior, kalian sudah sadar. Tapi senior, apakah kalian punya saran bagaimana caranya agar aku bisa mencapai setengah langkah Martial Higes puncak dalam waktu 3 bulan? Tentu saja yang lebih baik tidak ada efek samping. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.